Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Lanjut lagi ya. Topik kita hari ini sedikit berbeda sama biasanya. Ini topik baru yaitu tentang Sparkline. Di Google Sheet itu ada salah satu function yaitu namanya Sparkline. Ini basically adalah membuat seperti chart gitu teman-teman. Kalau saya tadi coba Google ya. Jadi ya bentuk-bentuknya kurang lebih seperti inilah. Bisa bentuknya, coba saya klik ini ya. Nih. Bisa bentuknya itu line seperti ini, bisa bentuknya bar, bisa bentuknya stack bar, dan warnanya bisa dirubah-rubah, dan nanti sesuai dengan berubahnya angka, dia juga akan menjadi berubah panjang lebarnya, kemudian setnya, maksimumnya bisa kita set juga, dan ini nanti banyak digunakan sebagai semacam visualisasi untuk progres gitu teman-teman ya. Coba nanti kita coba ya. Ya. Ini sama dengan Sparkline. Nah, ini udah nongol di sini ya. Kita klik. Nah, ini ada sebenarnya hanya ada dua parameter teman-teman. Ada dua elemen ya, yaitu yang satu data, yang satu option. Option ini lumayan banyak nanti pilihannya. Ini sekilas, jadi Sparkline itu adalah ada datanya, kemudian ada chart type-nya. Nah, chart type itu ada beberapa tipe nih, ada line, ada bar, ada kolom, kemudian win loss, kemudian untuk line graph-nya itu ada X-min, ini menunjukkan minimumnya, ada X-max, kemudian ada color-nya, ada empty, dan sebagainya. Kemudian ada line width juga, ya. Kemudian untuk yang kolom itu ada color, ada low color, ada high color-nya, ya. Ada juga last color. Kemudian yang bar itu ada maximum, ada color 1, color 2, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali. Nanti teman-teman bisa refer ke help sini ya. Oke. Kalau misalnya saya langsung coba aja ya, misalkan ini Sparkline, datanya saya ambil dari sini teman-teman, saya scroll ke bawah, saya tekan shift, control, dan panah ke bawah, dia langsung sampai di 55. Kemudian kalau saya tutup di sini, kemudian saya enter, dia akan membentuk garis seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini pada dasarnya adalah grafik garis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan baru data. Kemudian tadi kan ada parameternya seperti ini ya. Ini perhatikan dalam tanda kurung kurawal, ini jadi bentuknya seperti kalau teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya tentang array ya. Ini dalam kurung kurawal, kemudian setiap perintah dipisahkan dengan koma, kemudian ganti perintah dipisahkan dengan titik koma ya. Nah, kita akan coba ya seperti ini biar teman-teman tidak lupa, langsung kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ya. Nah, kemudian setiap perintah diupdate oleh dua tanda petik. Kemudian saya akan tulis chart type, boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, saya huruf kecil aja ya. Type seperti ini. Chart type tadi kalau saya tidak menulis chart type-nya apa, tipenya apa, maka otomatis dia akan menjadi line ya. Nah, tetapi kalau saya akan menyertakan pilihan-pilihan tentang warna dan sebagainya, maka kita harus menyatakan chart type-nya apa. Ini koma, kemudian saya ketik line ya. Nah, seperti ini. Kalau ini saya enter masih belum berubah, masih sama saja ya. Tetapi saya sudah menyatakan bahwa ini adalah grafik ataupun Sparkline bentuknya line, dan saya akan menambah. Nah, ini chart type dan line ini sebenarnya satu grup ini teman-teman, maka dipisahkan dengan koma. Nah, saya akan karena akan memasukkan parameter warna, maka saya pisahkan dengan titik koma, kemudian tanda petik 2 lagi ya. Color seperti ini. Koma ya, tanda petik 2 lagi, saya warnanya misalkan merah ya. Kalau saya enter, nah dia akan menjadi merah seperti ini ya. Terus ada juga tadi kan ada parameter yang lain, misalkan saya titik koma,
tanda petik 2, ini misalkan line width. Jadi apa namanya, ketebalan line-nya. Misalkan saya koma, karena angka tidak perlu di dalam tanda petik 2 ya. Misalkan saya 3 gini, saya enter, nah dia akan menjadi lebih tebal. Kalau ketebalan ya oke deh, dirubah menjadi 2. Nah, misalkan seperti ini. Oke, yang kedua coba saya akan mencoba yang tipe kolom ya. Oke, sama dengan Sparkline, kemudian kita klik, kemudian datanya saya juga ikut yang tadi, saya tekan Shift Ctrl panah ke bawah, kemudian saya tekan koma, kemudian tanda kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup ya. Kemudian statementnya kan dalam tanda petik 2 teman-teman ya. Ini saya ketik chart type. Nah, seperti ini. Kemudian terus saya pisahkan dengan koma. Dalam tanda petik 2 lagi, ini misalkan tadi column ya, column. Nah, seperti ini. Kalau saya enter, coba kita lihat. Kenapa nih teman-teman? Oh, maaf, salah ini ya, salah ketik ya. Nah, coba ya, ini U-nya di sini. Oke, coba kita enter. Nah, ini udah jadi. Ya, coba kita besarkan sedikit biar kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini tadi kan untuk yang kolom ini kan juga ada banyak pilihan ya. Mau warnanya, saya di sini ya, koma. Misalnya tadi warnanya kan biru teman-teman ya. Saya akan rubah colornya koma ya. Coba green seperti ini. Nah, ini jadi green. Bagaimana kalau saya akan merubah yang paling tinggi, ini warnanya merah. Nah, gitu ya. Kemudian titik koma, kemudian high color. Nah, seperti ini. Jangan lupa dalam 2 tanda petik ya, seperti ini. Kemudian saya koma, saya mau warna red. Seperti ini ya. Coba kita enter ya. Nah, ini. Jadi yang paling tinggi itu warnanya menjadi merah gitu. Nah, kita coba satu lagi teman-teman ya. Ini ada Sparkline lagi ya. Kemudian saya tap gini aja. Saya akan mencoba beberapa baris saja ya. Nah, misalkan sekian deh ya. Kemudian kalau saya kurung tutup, terus ini saya koma, kemudian kurung kurawal buka, kemudian ditambah statementnya ini chart type-nya yang bar teman-teman ya, koma, bar seperti ini ya. Kalau saya enter, dia akan menjadi seperti ini. Ini pada dasarnya dia adalah merefleksikan ini yang kuning kecil ini 15, kemudian ini 950, kemudian ini 500, kemudian ini biru kecil ini 49, kemudian yang kuning sedikit ini 7 dan seterusnya. Ini seperti stack bar gitu. Grafik batang yang bertumpuk cuman menyamping gitu. Tetapi kebanyakan kalau untuk visualisasi progres itu biasanya single cell. Jadi seperti ini teman-teman ya. Sparkline itu hanya ini saja gitu ya. Kemudian saya koma, kemudian kurung buka, kurung tutup, kurawal ya. Kemudian saya mau membuat chart type-nya sama seperti yang di atas, gini ya, bar. Kalau ini saya enter, dia hanya jadi satu saja ya. Kalau ini saya tarik ke bawah, nah misalkan seperti ini teman-teman, dia akan menggambarkan nilai yang ada di sini ya, itu digambarkan menjadi bar seperti ini. Cuman ini kan belum bisa memberikan gambaran apa-apa karena semuanya sama ya, jadi kurang bermakna. Maka kalau yang bar seperti ini ada tambahan fungsi, yaitu fungsi max. Mana ya? Nah, ini ada maksimum. Maksimumnya berapa gitu. Ini kita bisa tambah fungsi maksimum sebagai contoh gini teman-teman. Koma, titik koma ya. Kemudian saya ketik maksimumnya berapa? Maksimumnya misalnya nilainya 2000 ya. Ya, ini kalau saya enter. Nah,
ini udah menjadi pendek teman-teman. Jadi kalau ini saya copy ke bawah, nah ini sudah akan menggambarkan bahwa oh ini 950, kurang lebih sudah separuh ya kalau dari 2000 maksimumnya gitu ya. Ini saya tutup ya, kurang lebih menjadi 2000. Kemudian saya besarin dikit teman-teman ya, nah, segini ya, oke. Kemudian kalau ini berarti menjadi seperempatnya karena maksimumnya 2000. Kalau ini ya kecil sekali gitu karena masih 7 dan seterusnya. Gini ya. Nah, angka maksimumnya ini teman-teman bisa ditulis langsung seperti ini di hardcode istilahnya, ataupun nanti juga direferensikan dengan yang paling tinggi di sini berapa gitu ya. Sehingga bisa punya perbandingan, kalau ini berarti sudah 100%, kemudian yang lainnya adalah sepersekiannya dari ini ya. Itu bisa kita rubah segini, max-nya sama dengan ini maksimum ya, yang paling tinggi dari, ini saya tutup ya, yang paling tinggi dari angka ini teman-teman ya. Kalau ini saya kurang tutup begini, jadi maksimumnya adalah pasti angka yang ini kan, nah gitu ya. Kemudian kalau ini saya akan copy ke bawah, biar ini tidak bergerak ke bawah, ini saya lock ya, saya tekan F4, nah seperti ini, saya enter, kemudian ini saya copy ke bawah sampai ke sana, oke. Nah dengan dengan demikian berarti yang ini sudah 100%, yang ini adalah ya sekian persennya dari ini gitu ya, karena maksimumnya adalah 1706 ya gitu. Nah, tentang warna, teman-teman, kalau teman-teman tidak menyebutkan warna defaultnya warna ini gitu. Kalau teman-teman mau nambahkan warna, boleh. Ini titik koma, kemudian tanda petik 2, di sini tinggal ditulis color 1 ya, angka misalkan. Kemudian koma, warnanya mau warna apa nih, teman-teman? Kalau mau warna green, ya kasih green aja seperti ini, ya. Kemudian di enter. Nah, ini menjadi warna green ya. Kalau ini saya copy ke bawah, semuanya akan menjadi green. Itu ya. Cuman saya nggak suka warna ini ya, terlalu green gitu. Misalnya teman-teman bisa merubah. Seperti apa? Misalkan saya rubah menjadi light green ya. Light green gini. Nah, waduh ini kayaknya terlalu muda deh. Saya mau antara ini dan ini, jadi lebih tua dikit tapi jangan terlalu tua gitu. Ini terlalu light, kemudian ini too dark. Nah, teman-teman tidak usah khawatir. Jadi di dalam setiap komputer itu rata-rata layar itu tersedia 16 juta warna. Jadi teman-teman silahkan milih lah. Yang jelas banyak sekali pilihannya. Lalu terus bagaimana caranya? Kita akan menggunakan hexadecimal color code ya. Caranya gampang. Jadi teman-teman mengambil warna yang ada di sini nih. Ada fill color kan. Taruh aja di sembarang sini, cuma sementara aja. Nah, di sini ada banyak color yang sudah tersedia, tetapi kalau teman-teman nggak mau ini, ambil yang custom ya. Kemudian klik tambah. Nah, di sini kan ada warna merah nih. Kalau teman-teman tarik ke sini, ini banyak pilihan biru, hijau. Kalau sini berarti pilihan biru. Tetapi biru ini kan sebenarnya dari paling gelap sampai gradasinya itu ke sana. Setiap pergerakan ini kan sebenarnya referensinya berbeda-beda. Teman-teman bisa lihat ini ya, ini namanya hexadecimal color code. Ini kalau saya tarik, ini akan berubah. Nah, gitu. Di sini juga berubah warnanya kan? Nah, warna yang teman-teman kehendaki seperti apa? Tadi kan ceritanya kita mau cari warna hijau, udah pasang hijau di sini. Warnanya hijau mana ya? Kayaknya yang ini deh. Nah, misalkan gitu. Kalau teman-teman suka ini, tinggal disorot, klik kanan, copy, ya ini cancel aja nggak apa-apa. Kembali ke sini, warnanya ini teman-teman ganti aja. Yang tadi copy, klik kanan, paste. Oke? Kemudian di enter. Nah, inilah warna yang teman-teman ambil tadi dari color palette ataupun hexadecimal color code yang barusan kita ambil. Ya, seperti itu. Ini saya punya project schedule. Ini project start di tanggal 10 November, nanti berakhir 10 Desember ya, sebagai contoh. Jadi 31 hari. Teman-teman kemarin kan kita sudah membahas tentang angka-angka tanggal ya. Ini rumusnya seperti ini gitu ya. Misalkan ini
project 1 itu nilainya 10% dari total. Ini saya ngambil total dari seluruhnya ini ya. Jadi kalau misalkan progresnya di sini sudah 10% juga, berarti sudah selesai dong. Ini artinya sudah 100% dari 10% ini gitu. Nah, jika ini terjadi, saya mau di sini hijau. Maka sama dengan sparkline ya. Saya klik di sini. Kemudian terus angkanya berarti yang ini kan ya. Angkanya berarti yang ini. Nah, gitu. Kemudian koma ya. Kemudian tanda kurung kurawal, kemudian mestinya ini nanti juga tanda kurung tutup juga sih ya. Kemudian saya lebarin dulu teman-teman ya. Nah gini, sebenarnya nggak masalah, nggak dilebarin juga nggak masalah ya. Saya akan menulis di sini ya, tanda petik 2 gini. Ini chart type-nya, ini saya akan membuat yang bar ya. Nah, bar seperti ini ya. Kemudian saya pisahkan dengan titik koma. Saya color 1 ini saya mau green ya. Seperti ini ya. Oke. Nah ini green. Tetapi kan ini tadi kan belum bersyarat bahwa kalau ini sama dengan ini, maka green dan ini 100%. Gitu kan? 100% ya. Nah, seperti ini. Maka nanti di sini tinggal ditambah teman-teman sebenarnya ya. Tinggal ditambah ya. Misalnya gini. If ya. Yang H5 ya. H5 itu sudah sama dengan targetnya yaitu G5, maka sparkline ini gitu ya. Ini sampai di sini tadi teman-teman ya. Jika tidak, maka kita kosongin dulu aja ya. Kita kurung tutup begini ya. Kemudian saya enter. Kita tes ya. Kalau misalkan di sini 5, dia tidak 100 karena tidak 100% makanya tidak green, makanya dia kosong. Berarti sudah benar ya. Jadi kalau 10 maka dia seperti ini. Gitu ya. Misalkan ini baru 7% gitu. Ini mestinya project ini sudah ketinggalan karena mestinya harus selesai tanggal 21 kan belum selesai ya. Saya akan merah ini. Nah, ya. H6 kurang dari G6 targetnya ini. Dan ya, dan ini karena pakai dan berarti saya harus ada N di sini teman-teman. N gitu ya. Kurung buka. Kemudian saya koma dan tanggal ini ya, tanggal ini berarti di F6 itu sudah kurang dari tanggal hari ini, today. Nah, kemarin udah ingat ya yang today kemarin ya. Nah, seperti ini. Ini karena tadi ada kurung buka, maka saya akan kurung tutup di sini. Ini berarti kurung tutupnya N-nya. Nah, kemudian terus F-nya dari sana kan sudah ada ya. Maka lakukan sana. Kalau saya enter, maka di sini saya tadi mau warna merah ya. Ini kita coba saya rubah merah dulu. Warna red gini. Jadi sparkline-nya kalau misal ini berarti H6, chart type-nya ini. Tetapi statementnya adalah jika H6 lebih H6, oh ini H6 lebih dari. Saya tadi mau pengennya kurang dari ya. Karena targetnya di sini. Oke, kurang dari ini ya. Oke, kalau saya enter akan menjadi merah. Ya. Jadi kalau ini merah karena sudah lewat tanggal ini belum 100%. Tetapi kalau ini saya taruh 15 maka dia akan kosong nih, gitu kan? Berarti mestinya nanti green. Nanti kita akan gabung ya. Ini saya tulis 7 dulu. Nah, ini merah. Nah, teman-teman, ini tapi kan secara visual kan masih penuh ke sana ya. Masih penuh ke sana. Ini bisa ditambah lagi dengan tambahan yang maksimumnya tadi kan. Saya mau tambah mak di sini ya. Nah, gini. Maksimumnya saya akan menggunakan angka yang ada di sebelah sini aja teman-teman. Ini sebagai referensi maksimalnya gitu ya. Terus saya titik koma.
Kalau saya enter, nah ini kan kurang lebih separuh ya. Kalau ini saya ganti 4, dia akan semakin pendek. Ini ganti 2, dia akan semakin pendek. Gitu. Nah, angka ini nanti, ini progres ini nanti bisa di-linkkan kepada file yang lain yang mungkin ada teman lain yang lagi mengupdate progres. Ini akan langsung terupdate perkembangannya. Semakin bertambah juga grafiknya akan semakin bertambah dan bertambah gitu ya. Maka disebut sebagai progres. Kemudian yang berikutnya adalah ini jika belum terpenuhi, misalkan ini saya isi 3, jadi ini belum terpenuhi, tapi waktunya belum habis, maka ini disebut sebagai masih dalam progres, masih misalnya kuning gitu ya. Ini misalnya selesainya nanti kan masih 28 Desember ya. Nah, ini saya akan ngambil dari sini ya. Nah, seperti ini. Statementnya akan saya rubah. Jika H6 ini kurang dari G, jadi dalam hal ini sekarang jadi 7 ya, karena saya ngopi ke bawah. H7 kurang dari G7 dan F7 berarti ini itu lebih dari hari ini. Hari ini kan tanggal 30. Ini kan masih 8 Desember ya. Ini kan 30 November. Jadi masih lebih. Maka melakukan statement ini, colornya saya mau color yellow. Ya, coba saya enter ya. Nah, ini akan menjadi yellow. Jadi waktunya masih cukup sih, ini belum ketinggalan gitu ya. Nah, ini kita bisa menggabungkan menjadi satu nanti, sehingga satu chart ini, satu project ini akan berbunyi nanti. Jika sudah 100% maka akan hijau. Kalau ketinggalan schedule udah lewat maka akan jadi merah. On progressnya yang masih dalam progress, masih waktunya belum habis, maka menjadi kuning. Karena ini ada banyak klausal ya, banyak if-nya, maka saya akan menggunakan statement ifs. If pakai S gini teman-teman ya. Dengan ifs maka kita akan bisa membuat beberapa perumpamaan. Misalkan ini if ini apa, kemudian statementnya kondisinya apa, value-nya apa, condition 2 apa, value-nya apa, begitu seterusnya ya. Jadi ini saya tutup. Jadi ini tadi kan ini saya akan mengambil kondisi yang pertama dari sini tadi ya, dari sini. Kalau ini sama dengan ini, maka dia colornya green ya, sampai sini ya. Oke. Saya copy, kemudian saya taruh di sini. If, nah, sampai di sini ya, teman-teman ya. Ini, kemudian saya koma. Perhatikan ini sparkline ini ada kurung tutup di sini ya. Ini, nah seperti ini. Biar mudah dipahami, ini saya enter aja teman-teman ya. Ini berarti statement yang pertama, green. Kemudian yang kedua, mesinnya yellow tadi kan, dalam progress ya. Kemudian akan saya tekan Ctrl dan Enter. Statement yang ketiga, saya akan mengambil yang merah deh. Yang merah tadi kan belum ada ya. Bentar, saya enter dulu aja teman-teman, biar error nggak apa-apa ya. Karena saya akan ngopi ini sebenarnya. Nah ini. Nah, sampai sana, kemudian sampai ke sini. Oke. Kemudian saya copy, saya escape, saya kembali ke sini. Kemudian ini statement yang terakhir, ini akan saya rubah ya, seperti ini. Ya, ini masih H5 teman-teman. Harus kita rubah ya, karena kita kan posisi di H8 ini ya. Jika ini H8 sama dengan G8 ya, G8, maka sparkline H8 ya, ini ya, sama dengan ini juga G8. Oke, kemudian yang berikutnya ini H8 8 8 8 8. Oke, ini yang 6 kita rubah menjadi 8 ya teman-teman ya. Saya tadi kan hanya ngopi formula, tetapi posisi barisnya belum saya rubah. Oke, coba kita rubah ya, seperti ini. Kemudian ini juga kita rubah. Oke, coba kita enter ya. Nah, ini berarti pekerjaan sudah 100% ini. Artinya targetnya 7, progresnya juga udah 7%. Kalau ini saya bikin 6%, oh merah. Kenapa merah?
Lah kamu baru 6%, harusnya kan udah 100%. Orang ini sekarang udah tanggal 30. Sementara project ini harus selesai tanggal 24. Udah lewat kan? Oke. Tetapi kalau tanggalnya ini belum habis, misalkan nanti target selesainya tanggal 1 Desember, ini misalkan saya ganti angka teman-teman, misalkan 15 hari, ini akan semakin memanjang ke sana, ini juga akan berubah menjadi semakin panjang ya. Nah ini akan semakin panjang ke sana, ini akan menjadi berubah, dan ini masih kuning. Artinya, ya oke deh, karena ini selesainya kan tanggal 4 Desember, ini baru 6%, ya nggak apa-apa, targetnya nanti 7% gitu. Tetapi kalau sebelum waktunya sudah selesai, nggak apa-apa, sudah langsung jadi hijau, udah 100%. Gitu teman-teman. Ya. Nah, dengan begitu, ini coba kita copy ke atas saja udah. Nah, gitu ya. Ini kalau misalkan kita rubah 15, nah dia udah hijau. Ya. Kalau ini baru 12%, dia pasti merah karena waktunya udah lewat, gitu ya. Oh, kalau ini misalkan diganti 4%, oke, ini semakin panjang dikit ya, semakin panjang dikit. Tapi belum hijau karena memang masih di bawah target. Targetnya kan ini, waktunya juga masih ada ya. Oke, lah berikutnya kita tinggal copy aja ke bawah sana. Nah, ini ada persoalan baru NA. Kenapa NA? Karena di sini belum ada angkanya gitu. Kalau belum ada angkanya, biar formulanya jalan, kita kasih statement di depan sini teman-teman. Ya. If NA, nah gitu aja. Gampang kan? Kurung buka, langsung ke belakang sini teman-teman, koma, misalkan kosong deh gitu, kurung tutup ya, enter. Itu udah hilang. Kita copy ke bawah. Nah, udah hilang. Ya. Gampang ya. Kalau ini misalkan sudah ada progres 4%, wah udah lewat nih. Ini 15%, wah udah hijau tuh. Ini 30%, wah udah komplit tuh. Ini baru 2%, oh kuning, waktunya belum habis. Nah gitu teman-teman ya. Nah ini nanti progres-progres ini bisa disesuaikan atau asalnya dari mana update-nya, di link dengan file yang lain kan nggak masalah. Sehingga dengan demikian teman-teman akan sangat mudah melihat project ataupun pekerjaan itu sudah selesai berapa persen ya, secara visual sekali ya. Nah gitu, bisa gini deh. Nah ini akan kelihatan ya. Akan kelihatan pencapaiannya. Kemudian juga fokusnya langsung kepada misalnya yang merah saja ini. Wah yang merah udah lewat nih, kenapa harus merah gitu. Jangan sampai terlewat ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya. Untuk membuat project schedule ini kayaknya nanti kita bikin sesi khusus ya, bagaimana menghitung angka-angkanya. Sebenarnya saya tadi hanya untuk menjelaskan aplikasi daripada Sparkline ini, bagaimana cara untuk apa sih gitu. Aplikasinya pasti banyak banget, tetapi salah satunya bisa digunakan untuk menghitung progres pekerjaan seperti ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, mungkin ini bermanfaat bagi teman yang lain ya, minta tolong dibagi aja biar bisa saling membantu. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.